Oke, halo selamat pagi siswa-siswi Dharma Yuda. Eh, Kali ini pembahasan kita sudah selesai ya dari bab 6, 7, 8, 9. Nah, ini yang terakhir. Jadi di sini saya akan mereview semua bahasan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bab 6, 7, 8, dan 9. Ya, 5 termasuk. Nah, yang pertama adalah algoritma dan pemrograman. Kemarin kita sudah membahas itu. Apa itu algoritma, notasi algoritma bagaimana, lalu kita mengenal yang namanya bahasa pemrograman C. Nah, setelah itu kita juga membahas tentang variabel atau peubah, yang mana variabel ini merupakan sebuah wadah untuk ditempatkan sebagai wadah berupa nilai atau angka ya, yang bisa dipakai kapanpun untuk sebuah fungsi pemrograman. Nah, lalu di sini ada input dan output nilai untuk variabel. Nah, lalu di sini kita sudah belajar kemarin membuat program bahasa C. Nah, jadi kemarin kita juga sudah membahas tentang menara Hanoi. Bagaimana caranya kita bisa memindahkan tiga cakram ini dari tiang A ke tiang C dengan bantuan tiang B. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita juga sudah membahas tentang notasi algoritma. Itu ada beberapa macam simbol, ada berbentuk oval, ada yang berbentuk persegi panjang, arrow atau panah, ada bentuk uh, belah ketupat, lalu ada jajaran genjang, dan ada berbentuk lingkaran dan berbentuk dokumen seperti ini. Nah, masing-masing kemarin kita sudah membahas fungsinya apa-apa saja. Nah, ini merupakan contoh dari flowchart-nya. Nah, lalu kita juga sudah membahas shortcode, yang mana shortcode ini adalah notasi algoritma yang lebih sering digunakan daripada flowchart. Ya, karena tergolong lebih mudah karena tinggal mengetik sesuai dengan kesepakatan bersama ketika kita membuat shortcode ini. Jadi shortcode ini tidak ada kata baku ya, tapi intinya adalah dia punya tiga bagian penting. Pertama bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian algoritma. Nah, lalu kita juga sudah membahas tentang bahasa sini seperti apa sih. Nah, yang pertama sudah jelas kita perlu yang namanya header file. Nah, ini ada include studio.h, kita memanggil library namanya studio.h. Nah, ini nama header filenya studio. Apa gunanya? Ini adalah supaya kita bisa menggunakan fungsi input output. Contoh seperti scanf dan printf. Seperti ini. Nah, lalu kita juga sudah membahas tentang variabel. Kita merubah data yang kontinu menjadi ordinal. Seperti itu. Nah, lalu kita juga sudah membahas tipe-tipe data itu apa saja sih? Ada yang integer atau bilangan bulat, lalu ada berupa logika seperti boolean, lalu ada bilangan desimal atau yang namanya float. Oke, nah lalu terakhir ada karakter char dan juga seperti string terakhir gitu. Nah, ini kita kemarin sudah membahas input outputnya. Nah, ini pertama adalah shortcode-nya seperti itu. Oke. Oke, next kalau gitu di bab 6 juga sama ya. Kita juga sudah membahas lanjutan dari pemrograman, yaitu yang selanjutnya kita membahas tentang pemilihan. Nah, ini pemilihan seperti if else dan lalu juga ada switch case. Nah, tiap fungsi ini uh, if else ini dia ada beberapa macam, seperti misalkan satu kondisi, dua kondisi, dan ada juga kondisinya bersarang gitu. Nah, lalu ada struktur case seperti switch case ini ya. Nah, ini dia ada batasannya. Jadi tidak seagresif atau fungsinya bisa digunakan kemana saja. Kalau switch case terbatas pemakaiannya. Nah, lalu ada pengulangan atau looping. Yang pertama itu menggunakan for, itu di dalam for itu ada for menaik dan menurun. Nah, lalu ada pengulangan while. Nah, di sini while ini berarti maksudnya adalah selagi kondisinya terpenuhi maka lanjut diulangi perintahnya seperti itu. Nah, lalu ada do while. Kalau do while ini berbeda sedikit dengan while. Jadi dilakukan dulu perulangannya baru dilihat selagi kondisinya terpenuhi.
gitu. Oke, nah lalu kita membahas tentang array kemarin ya. Yang mana array ini merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe yang sama antar tipe elemennya. Jadi kasarnya adalah ini dia berbentuk seperti variabel. Jadi di dalam variabel itu biasanya kan cuma bisa menyimpan satu nilai. Nah, kalau array ini dia bisa menyimpan berbagai macam nilai. Nah, itu. Jadi lebih banyak nilai yang bisa disimpannya di dalam array ini. Nah, kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara merubah nomor bulan menjadi nama bulan atau merubah nomor nomor hari menjadi hari ya. Misalkan nomor 1 hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu hari pertama apa ya? Nah, itu hari Senin, Selasa seperti itu. Oke, kalau gitu selanjutnya di bab 7 kita membahas tentang dampak sosial informatika. Nah, ini kita bahas cuman satu kali pertemuan ya, karena tidak terlalu banyak materinya. Jadi kita membahas tentang perkembangan teknologi informatika dan komunikasi ini ada berbagai bidang yang kita bahas. Pertama pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jadi masing-masing ini punya dampaknya. Kalau pendidikan itu sudah jelas sekarang ini kita dampaknya ya. Kita menggunakan Zoom, menggunakan Edmodo. Nah, itu merupakan dampak positifnya. Negatifnya ya sudah jelas di sini terkadang kita tidak bisa 100% memfilter, menyaring mana berita yang benar atau yang salah. Dan kita kadang tidak mengetahui apakah beritanya ini kalaupun sudah dirilis kita kadang tidak aware, tidak sadar, oh rupanya ini sudah ada. Contoh misalkan yang buat PR itu ada yang masih ngerjain dan ada yang masih tidak mengerjakan. Nah, itu dampak negatifnya ya. Jadi kontrol itu tidak bisa secara langsung. Nah, lalu dari bidang ekonomi sudah jelas seperti misalkan yang main trading, main saham, sudah main candle-candle gitu. Nah, itu udah dampaknya perkembangan teknologi ini di bidang ekonomi. Jadi penurunan harga pasar itu semakin cepat dan akurat. Jadi dalam hitungan sepersekian detik, tidak sampai 1 detik itu sudah kelihatan harga pasar berapa sekarang. Kalau untuk yang bidang politik sudah jelas di sini demokratisasi itu semakin meningkat dalam tanda kutip ya. Walaupun kadang di lapangan itu masih ada beberapa yang malahan menjadi menurun drastis seperti itu. Nah, tetapi di sini informasi yang disampaikan bisa dilakukan dengan cepat dan bisa menjangkau ke beberapa pelosok yang sebenarnya sebelum ada teknologi ini tidak terjangkau informasi politiknya seperti apa. Gitu. Nah, lalu di sini di bidang sosial, jadi dampak positifnya ini sebenarnya kita meningkatkan kualitas diri kita ketika teknologi ini makin maju. Nah, tetapi dari efek meningkatkan kualitas diri ini, negatifnya adalah di sini kita saling individualisme karena terlalu mementingkan kualitas diri kita masing-masing. Jadi kurangnya saling apa ya untuk kualitas diri ini. Kita di sini kurang care, kurang peduli jadinya karena lebih mementingkan diri sendiri. Keegoisan itu makin meningkat. Itu dari bidang sosial semenjak kita menggunakan teknologi contoh misalkan Instagram, TikTok. Jadi ya seperti yang kalian lihat sekarang, gue lo. Ya, selagi banyak followernya maka dianggap mereka maha benar. Dia maha benar karena dia punya pengikut yang banyak, punya buzzer yang banyak. Tetapi kalau buzzernya sedikit, walaupun dia bekerja susah payah dan dia melakukan hal yang benar, tetapi karena buzzernya tidak ada, maka dianggap dalam tanda kutip salah. Nah, itu dampak negatifnya dalam bidang sosial. Jadi sudah menjadi abu-abu sekarang mana yang benar, mana yang salah dari bidang sosial. Di bidang budaya sekarang di dampak perkembangan teknologi ini lumayan pesat. Contoh dasarnya saja di sini kita bisa mengiklankan contohnya.
mengiklankan apa sih keunggulan-keunggulan misalkan di Pekanbaru ini. Jadi misalkan Alam Mayang atau di Pulau Cinta atau di mana kan banyak tuh di Pekanbaru ini atau di Riau ini destinasi wisata yang bisa diangkat. Nah, lalu disebar di media-media sosial, di media elektronik ya, di YouTube juga bisa. Jadi orang yang dulunya tidak tahu apa keunggulan budayanya di Pekanbaru ini apa, di Riau ini apa, sekarang sudah tahu dan malahan mereka tertarik untuk mendatangi tempat-tempat wisata dan budaya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di bab 8 itu kita kemarin membahas tentang berpikir komputasional ya. Nah, di sini kemarin kita membahas itu bagaimana caranya kita bisa memecahkan suatu masalah. Nah, ada beberapa prosedurnya sebenarnya sih. Pertama kita dekomposisi masalah dulu, kita kenali polanya, lalu kita abstraksikan masalah tersebut, tiap masalah tersebut yang sudah kita potong kecil-kecil, udah dikenali polanya, kita kasih tag. Misalkan karakter untuk masalah ini apa, karakter untuk masalah B apa. Nah, lalu kita susun langkah-langkahnya, algoritmanya untuk memecahkan suatu masalah. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah praktik lintas bidang yang kemarin sudah saya jelasin ya di minggu kemarin. Nah, ini kita membahas tentang budaya kerja ini seperti apa di berbagai lintas bidang. Nah, lalu ciri-cirinya seperti apa? Nah, seterusnya adalah apakah komputer ini sudah bisa memudahkan tugas yang kita hadapi di dunia pekerjaan seperti itu. Nah, lalu memecahkan masalah dengan komputer. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan komputer dan masalah itu bisa terpecahkan. Nah, terakhir adalah kita mengembangkan produk komputasional. Sehingga kini di sini kita dalam dunia era sekarang ini di revolusi industri 4.0, di revolusi digital ini ya, jadi sudah 4.0 nih sekarang dunia kita. Nah, jadi bagaimana kita sekarang membuat produk, bukan produk apa yang kita punya. Bukan apa yang kita punya, skill apa yang kita punya. Tapi skill yang kita dapat itu apakah bisa diterapkan ke masalah-masalah yang ada. Bisa memecahkan masalah yang ada. Nah, itu yang terpenting. Ketika kita mempunyai suatu skill, nah, apakah skill ini bisa diterapkan di masalah yang kita hadapi dan bisa dipecahkan masalah tersebut, bisa diselesaikan. Nah, itu adalah tantangan-tantangan ke depan, terutama bagi kalian-kalian yang akan memasuki di dunia pekerjaan. Oke, kalau gitu terima kasih untuk reviewnya dari bab 6 sampai bab 9. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar, bisa memahami, dan bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di materi informatika ini. Terima kasih, kalau gitu sampai jumpa.